Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali membaca Roma pasal 15 ayat 1 sampai 33. Mari kita dengarkan. Perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang tulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, ketekunan, dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan untuk mengaruniakan kerukunan pada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dengan kemaksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang sunat untuk melakukan janji yang telah diberikannya pada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memberitakan semua bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perikop Paulus menjelaskan dasar satu tulisannya, saudaraku, aku sendiri meyakinkan tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah padaku, aku di sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, itu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai penyembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku berberkah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Yeriko, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan Injil itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang-orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tapi sesuai dengan yang tulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Perikop harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, tapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalanan ke Spanyol aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Itulah aku seketika melihat pertemuan dengan kamu, tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang kudus, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian.
dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu juga melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu pada mereka, akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang menemui kamu, aku akan melakukannya penuh berkat Kristus. Tapi demi Kristus Tuhan kita dan demi Kristus kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa pada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orangku di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh karena Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Makasih Tuhan Yesus, kami sanggup firman-Mu. Aku percaya Tuhan, daripada bukan dokter, aku akan segera sembuh, dan ada kuasa penyembuhan dari Tuhan Yesus sama. Biarlah aku telah minum obat lagi. Percaya Tuhan, daripada ini segera setelah aku bangun tidur ini bisa tidur dengan tenang, tanpa batuk yang parah. Biarlah segala penyakit Tuhan, sehingga bisa punya kesempatan lagi untuk berfirman Muhammad. Dalam Tuhan Yesus, mengucap syukur segala hari ini.